Pakai clean tapi gue jadiin fighter. Halo guys, selamat datang di video pertama gue di channel ini. Dan di sini gue bakal nyoba ngejadiin MM1 ini sebagai fighter spell vamp. Lah memangnya bagus bang di fighter? Ya enggak. Dari segi damage pasti jadi nggak begitu sakit, dan dibilang tebel juga nggak tebel-tebel banget. Cuma lumayan lah, soalnya di match gue sebelumnya ini clean bisa selamat dari combo Johnson Odette guys. Dan nggak cuma selamat, gue bahkan nggak nyangka bisa ngekill mereka berdua. Cuman ya namanya juga klasikan, musuh juga pasti mainnya agak bercanda. Jadi langsung aja gue coba build ini di rank Mythic Glory sama tim gue, biar kalau gue ngefit nggak dimarahin public. Tapi sebelumnya gue mau bahas dulu build yang bakal gue pakai. Dan kalau kalian penasaran sama gameplaynya, kalian bisa lompat aja ke menit ini. Oke, jadi ini build yang gue pakai buat fighter clean. Endless battle buat nyicil musuh, pasokan mana sama heal buat early game. Terus buat sepatu, kalau musuhnya banyak damage physical, kalian bisa pakai warrior boots. Tapi kalau musuhnya banyak magic atau crowd control, kalian bisa bikin tough boots. Nah, item ketiga, gue mau pakein War Axe buat clean. Cuman jeleknya, MM bakal kena penalty dari pasif War Axe. Cuman gak apa-apa, soalnya spell vamp sama health dari War Axe pasti juga bakal guna banget. Buat item selanjutnya, Queen's Wings, biar spell vamp gue makin lebih kenceng sama biar jadi susah mati pas darah gue sekarat. Terus ada Oracle buat ningkatin efek heal, sekalian buat jadiin clean makin tebel lagi guys. Dan terakhir, Brute Force buat ngurangin efek CC, nambahin damage sama lari lebih cepet. Nah, buat emblemnya gue pakai set fighter sama thrill. Dan enaknya clean di paket set fighter ini, landing early-nya pasti jadi kuat banget. Soalnya kalian udah bisa nge-heal dari awal. Dan lawan kalian pun pasti bakal jadi susah buat nyicil kalian. Oh ya, sama terakhir, ini clean pasokan mana di late game-nya bakal berat banget. Soalnya build ini bakal ngasih 40% cooldown reduction. Jadi kalian bisa nge-spam skill sesuka hati. Dan saran gue sih, sepatu bisa ditukar jadi Demon Boots atau mungkin minta buff biru sama teman kalian. Dan kalau kalian merasa mania si clean cukup-cukup aja, sepatu ditukar ke Malefic Roar pas late game juga boleh banget, apalagi kalau musuh banyak yang tebel. Oke, cukup dulu yappingnya, langsung aja kita ke gameplay clean fighter. Awal-awal gue saranin buat beli dagger aja, soalnya MM itu buat gue nggak perlu movement speed di awal. Toh kita nggak bakal nge-gank juga, jadi main aman aja sambil farming. Nah, ini temen gue mau main agresif, jadi gue ikutin aja sembari nyicil musuh. Cuman jangan sampai kelewat offside. Terus di sini kalian kan sekarat nih, tapi gue nggak mau kejar ya, soalnya gerobak masih lebih penting. Dan kalau gue kejar pun, gue belum tentu bisa ngekill. Jadi daripada rugi gerobak dan nggak ngekill, mendingan serahin aja ke temen kita. Toh asisnya juga masih lumayan kok. Lanjut kita cicil dikit-dikit Moskovia, sama jangan lupa ambil Dino kalau bisa. Soalnya lumayan banget buat ningkatin GPM kita. Habis itu baru panggil teman kita buat nge-gain. Skill 2 buat maju, hit, habis itu kita incer kaliannya, hit-hit dikit, sama skill 1 buat nge-secure kill. Habis itu lanjut farm lagi, cuman di sini gua agak offside, dan karena gue takut dibanting kalian sama di combo Luoi, flicker dipakai aja lah ya. Habis itu main aman sampai teman kalian datang, baru boleh majuin lagi rame-rame. Oke, sudah dapet. Lanjut, gue mau bikin warrior boots saja buat nge-counter Moskov, Ruby, sama Hanzo. Habis itu udah stay di lane aja. Kalau gua nggak mau nge-gank dulu sampai wave gerobak gold ini habis. Jadi biasanya gue join war kalau memang warnya di deket sini aja. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ini gue udah unggul banget. Dan semakin kita unggul, semakin kita harus hati-hati. Soalnya, pasti bounty kita diincer musuh. Dan bener aja, 4 orang langsung datang cuy. Cuma ini gue salut banget sih sama temen gue. Soalnya dia gercep banget buat backupnya. Next, gue mau coba ngancurin turret mereka, tapi gue langsung dibanting ke belakang. Dan untungnya ke belakang. Soalnya ini kali hitungannya ngejauhin gue dari Moskovia. Jadi kita bisa muter aja sambil kabur. Dan sembari kabur, War Axe gue tiba-tiba bisa dibeli. Jadi langsung aja gue serang musuhnya biar bisa ngumpulin stack War Axe. Dan bisa kalian lihat, di sini walaupun gue kena penalty, War Axe kalau stacknya udah full, damage-nya tetap bisa sakit. Jadi barbarin aja, apalagi pas masih early dan posisi unggul kayak gini. Nah, turret bawah udah hancur, kita lanjut gank ke mid. Dan kalau tim kita udah unggul, usahain main agresif aja. Cuman karena gue itu MM, ya harus nempel terus sama temen. Dan walaupun memang fighter clean lebih tebel, apalagi kalau passive Queen's Wings-nya nyala nih, MM tetep MM bro. Dikeroyok 4-5 orang juga udah pasti mau cut, jadi tetep jaga jarak. Nah, ini bisa kalian lihat, spell vamp-nya kurang lebih segini dari skill satunya. Ya lumayan lah buat non-fighter, walaupun memang nggak banyak-banyak banget. Next, ini gue rencananya mau kawal Lord buat ngacuri turret bawah. Cuman high ground mereka lumayan kuat ya. Soalnya ada Luoi Moskov buat clear minionnya. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita juga bisa kena tarik sama Ruby. Terus mereka juga ada Hanzo buat nyicil-nyicil. Jadi di sini kita incer turret midnya aja sambil mancing mereka buat keluar.
Tapi ternyata ini tim gue kena Loi sama Moskovia, jadi bisa dibilang ini kita agak blunder. Nah ini agak konyol nih, ini kan gue diincer sama Hanzo, cuman Hanzo balik, soalnya nggak kuat ya ngincer fighter clean. Nah si Luoi teleport pakai ulti, dan entah gimana, ini Hanzo asli juga ngikut ke teleport guys. Kayaknya sih dia nggak sengaja keinjak, cuman lumayan lah, kita blunder, mereka juga blunder. Masuk ke menit 12, di sini gue udah harus main aman, soalnya Lord bentar lagi udah mau respawn. Jadi daripada keculik, mending kita yang nyulik. Tapi karena ini clean fighter, kalian bisa lihat sendiri, damage-nya itu benar-benar kurang, apalagi kalau wincernya tank. Tapi untungnya, Loi mereka juga offside, jadi kita bisa dapat Lord gratis. Dan kalau kalian udah dapat Lord, usahakan semua lane-nya dikontrol dulu. Soalnya kalau enggak, kalian bisa lihat isi minion di mid udah jalan duluan. Alhasil, mau nggak mau kita juga harus nge-push. Tapi karena high ground mereka kuat, ya, blunder lagi guys. Tapi nggak apa-apa, soalnya Lordnya masih hidup. Dan di sini gue bakal tunjukin kerasnya clean fighter, apalagi kalau musuhnya lagi rame. Cuman ya seperti yang gue bilang di awal, mananya dia itu loh guys, boros pakai banget. Jadi kalau bisa kalian minta aja buff biru musuh sama jungler kalian. Lanjut, pokoknya kalau Hanzo udah late game, kita harus was-was banget ya guys. Soalnya tank pun sama dia bisa ditembus, jadi positioning kita pun juga harus rapi sambil nyicil-nyicil musuh kalau memang bisa. Next kita push terus, tapi sumpah ini Moskov Hanzo ini buat ngedef parah banget guys. Mana clean gua nggak ada damage pula, dan konyolnya pas darah gua lagi sekarat, gua malah mau nyoba buat nge-heal lewat minion, dan alhasil dia mati konyol. Tapi nggak apa-apa, kita kasih paham kehebatan clean fighter. Walaupun ini gua lihat-lihat sebenarnya yang GG bukan guanya, tapi timnya juga mendukung. Dan karena mereka ada 3 yang mati, langsung aja kita barbari markasnya. Dan lagi-lagi gua kena Moskovia. Ini memang Moskov kalau udah late game sih ngeri banget ya. Jadi kita main save aja sekarang sambil ngeganti Warrior Boots jadi Melvic Roar. Soalnya gua ngerasa ini damage late gamenya kurang banget. Jadi seperti biasa kita tembak-tembak terus, cicil dari jauh. Dan ini gua dibanting tapi nggak apa-apa, kita flickerin aja. Nah, gue niatnya mau ngincer Loi, cuman ada Hanzo-nya. Jadi, ya udahlah ya, setidaknya Loi-nya ada buat flicker. Lanjut, sebenarnya game-nya udah kelar sih, soalnya pas semuanya pada mati, tim gue beruntungnya bisa dapat Lord. Dan bukan cuman itu, Loi sama Moskov mereka juga offside, jadi langsung aja kita end game-nya. Oke, overall rating dari gue buat build ini 5/10. Sebenarnya buat early ke mid game masih oke-oke aja, cuman kalau udah late game, buat gue sih agak kurang ya. Soalnya sakit enggak, tebel juga enggak, jadi ya serba nanggung. Walaupun memang kalau dilihat dari statistik, damage gue masih yang paling unggul. Cuman percayalah, build biasanya clean masih jauh lebih bagus. Oke, jadi itu dulu buat video hari ini. Sampai jumpa di video gameplay gue yang berikutnya.